Oh ini Mas, batu pertapaan beliau. Iya, ini batu loso atau watu kloso. Ini beliau dulu melakukan pertapaan di sini. Iya, kakek-kakek yang bertapa di sini. Berarti benar-benar ada wujud sosok yang sedang anggaplah bertapa di atas batu ini. Iya. Baik pemirsa semuanya, saat ini saya berada di Dusun Kerajaan, Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saat ini saya didampingi Mas Doni. Ya. Mas Doni ini selaku ketua Karang Taruna atau ketua adat? Kalau saya selaku ketua lembaga adat juga merangkap sebagai ketua panitia ritual adat kebukuan. Ketua ritual adat kebu-kebuan ya. Karena di desa ini sangat terkenal banget dengan tradisi kebu-kebuan ya Mas. Iya. Ada dua tradisi yang hampir serupa tapi tak sama. Yang di desa Alian itu namanya kebuan, dan yang di sini di desa Jenengan ini kebu-kebuan. Nah, nanti bisa disampaikan sambil jalan atau gimana? Kebu-kebuan juga ada lagi di Boyolangu. Boyolangu. Iya. Itu rangkaian daripada puter kayun. Puter kayun. Iya. Gitu ya. Nanti bisa disepil sambil jalan Mas Doni ya. Oke, siap. Nah, saat ini kita akan mencoba mereview sebuah lokasi yang ada di tengah hutan sana, yang di sana ada makam keluarga, yaitu makam sesepuh atau leluhur desa ini. Iya. Dan juga ada petilasan yang sampai sekarang masih diuri-uri dan disakralkan. Iya. Yang lokasinya ada di dalam hutan sana. Iya. Ya Mas Doni, kita sambil jalan, nanti Jenengan sambil cerita sambil jalan kita aja. Ya, siap. Ini harus melewati terowongan nih. Terowongan seperti ini. Mas Doni usianya berapa Mas? Kok masih muda banget? Usia sudah 35. 35. Iya. Masih belum keluarga? Belum. Sudah? Belum? Masih bujang. Oh, masih bujang. Iya. Oke. Mas, yang namanya makam keluarga itu makam siapa namanya Mas? Itu makamnya Buyut Karti dan anak keturunannya. Anak keturunannya? Iya. Disebutlah makam keluarga. Bisa disepil Mas, siapa beliau itu dulu Mas, sambil jalan? Buyut Karti itu nama aslinya itu Kasian. Nah, punya anak 10. Yang tertua itu namanya Sukarti. Makanya masyarakat sini menyebutnya itu Buyut Karti. Nama aslinya Kasian malah? Iya. Oke. Kita kemana dulu? Ke makam dulu atau ke petilasan? Kita ke makam dulu. Makam dulu ya? Iya. Nah, di kiri kanan kita ini masih banyak bambu petung, identik dengan petung sewu, tapi ini nggak ada 1000 ya. Ini ladang atau hutan ini milik desa ya Mas ya? Ini milik masih perorangan. Perorangan? Iya. Oh. Ini masih keluarganya Buyut Karti, ini beda keluarga. Oh gitu. Iya. Berarti ladang ini masih punya dari keluarga Buyut Karti. Iya. Tuh Mas. Kok nggak ditanami duren atau apa gitu Mas ya? Oh, kalau duren mungkin terlalu terlalu erob. Oh gitu. Jadi untuk kemungkinan tumbuh normal itu sulit. Sulit ya? Ya, ini Mas. makamnya Buyut Karti. Oke, kita sudah sampai di makamnya Buyut Karti, makam keluarga ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, ini makamnya Buyut Karti atau Buyut Kasian. Yang ini makamnya Buyut Karti. Yang ini istrinya. Terus yang ini keturunan anak-anaknya Buyut Paing sama Buyut Pon. Juga ini sama, masih keturunan daripada Buyut Karti. Berarti ada 9 makam yang di area komplek. Iya. Atau lingkup ini ya Mas. Mungkin penonton tanya, siapa sih sebenarnya Buyut Karti itu yang kok sampai diistimewakan dan dituakan lah di desa ini? Bisa diceritakan Mas? Buyut Karti itu sesepuh di kampung sini. Yeah. Jadi beliau orang yang pertama kali mengawali adanya ritual adat kebubuan yang ada di Desa Alas Malang. Karena dulu
sekitar abad ke-18 di kampung sini itu terkena wabah musibah pagebluk. Musibah tersebut itu menyerang manusia, hewan peliharaan atau rojokoyo, dan tanaman pertanian. Dari manusia itu paginya sakit, sorenya meninggal. Sorenya sakit, paginya meninggal. Kemudian dari hewan peliharaan atau hewan ternak itu banyak yang mati. Terus dari pertanian itu banyak yang gagal panen. Kemudian Boyodkati berusaha mencari cara untuk menanggulangi wabah tersebut dengan cara bertapa di sebuah batu yang namanya Watuloso. Lokasinya di baratnya pemakaman. Dan nanti kita ke sana Ya. ya Mas ya. Jadi beliau itu di abad ke-18 ya? Ya, sekitar abad ke-18. Untuk menanggulangi supaya wabah tersebut segera selesai, jadi beliau itu bertapa di sana. Di sana kemudian mendapatkan wasit untuk melaksanakan atau melakukan bersih dusun atau selamatan dusun. Dalam prosesi selamatan dusun tersebut itu ada beberapa warga yang kesurupan atau kerasukan sesosok kerbau. Kenapa sih kok kerbau yang merasuki warga tersebut? Karena satu, danyang daripada batu tersebut itu sesosok kerbau. Danyang? Ya, penunggu. Ya. Batu yang dibuat bertapa Ya. Boyodkati. Danyangnya Watuloso itu sosok kerbau. Kemudian dulu masyarakat dusun kerajaan itu banyak yang memelihara kerbau. Karena wabah atau musibah tersebut, kerbau-kerbau warga banyak yang mati. Jadi untuk menghargai jasa daripada kerbau, karena mayoritas mata pencarian warga sini itu petani. Untuk menghargai jasa kerbau itu yang kesurupan tadi menginginkan adanya ritual adat. Jadi warga atau manusia yang berdandan seolah seperti kerbau, menyerupai kerbau. Setelah prosesi selamatan dusun tersebut dilaksanakan, alhamdulillah wabah atau musibah tersebut berangsur-angsur hilang. Jadi setiap tanggal 10 Muharram atau 10 Suro itu warga masyarakat dusun kerajaan Desa Alas Malang itu melaksanakan selamatan dusun yang dirangkai dengan ritual adat kebubuan dengan maksud dan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat karena sudah diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki, hasil yang melimpah, kemudian juga untuk nguri-nguri adat peninggalan leluhur, dan juga merupakan sebuah momentum mengguyupkan warga masyarakat, karena di saat ritual adat kebubuan lah rasa keguyuban, kekompakan warga itu terlihat. Ya, di momen adanya kegiatan tersebut, semua satu desa, beberapa dusun itu kumpul jadi satu itu. Iya, lokasinya itu yang melaksanakan dusun kerajaan. Jadi seluruh warga masyarakat dusun kerajaan pas acara kebubuan itu guyup rukun. Jadi merupakan sebuah momen untuk merukunkan atau mengguyupkan warga masyarakat. Warga satu dusun? Iya, warga satu dusun. Bukan satu desa ya? Bukan. Hanya warga dusun kerajaan? Dusun kerajaan. Boleh mungkin sebagian netizen atau saya sendiri juga kurang paham yang dimaksud ritual tradisi kebu-kebuan itu seperti apa sih Mas Doni? Untuk kebu-kebuan itu kita berdandan layaknya seperti kerbau, memakai aksesoris tanduk, kemudian seluruh badannya itu dicat hitam menggunakan oker, kemudian keliling tidur bumi mengelilingi kampung. Itu ada pemerannya gitu ya? Iya. Berapa orang? Kerbau. Satu tim itu berapa orang? Kalau kerbau itu biasanya 20-30 pasang. Banyak ya? Iya. Kemudian dari petani itu biasanya 10-15 pasang. Jadi yang ikut andil
Dalam ritual tersebut itu masyarakat dusun kerajaan. Itu terus digiring atau diarak atau keliling kampung gitu? Keliling kampung. Keliling kampung. Iya. Titik pusatnya atau kumpulnya itu di Petaunan, di sektor barat. Nah, sebelum Idul Bumi ini dilepas, kerbau-kerbau tersebut berkumpul di Petaunan atau Gedogan untuk dilakukan meras menggunakan petung tawar. Meras tersebut itu dilakukan oleh pawang kebo. Nah, kalau dulu itu merasnya di Watuloso, karena sekarang akses daripada menuju ke Watuloso ini sulit, banyak rumah-rumah. Kalau dulu kan masih jarang. Itu dipindah di Petaunan. Jadi di Petaunan itu sebelum acara Idul Bumi dilaksanakan itu terlebih dahulu diperas menggunakan petung tawar yang dilakukan oleh pawang kerbau. Setelah diperas kemudian dilepas. Nah, untuk barisan pertama itu kerbau bersama pengendali. Di belakangnya kerbau itu Dayang dan Dewi Sri atau Putri. Di belakangnya Dayang atau Dewi Sri itu Kur atau pengiring suara. Kemudian di belakangnya lagi petani putra putri, kemudian pengiring hiburan lainnya seperti barang, kuntulan dan sebagainya. Rangkaian acaranya seperti itu ya. Oke. Dan habis ini kita akan menuju ke tempat pertapaan siapa? Mbah Karti yang ada di atas bukit sana. Ya. Oke, nice. Kita akan menuju ke lokasinya ya Mas Joni ya. Oke. Jadi lebih tinggi dari keberadaan makam ini ya, ya masih tepat di atas perbukitannya kah? Iya, ini. Oh itu. Iya. Itu ada 2 pohon besar, itu pohon apa? Ada tiga pohon mangga. Oh, mangga itu Mas. Iya. Masya Allah. Jadi mangga sebesar itu mungkin ya sudah ada dari dulu Mas Doni ya? Iya, sebelum buyut ada itu sudah ada. Termasuk batu ini. Oh ini Mas, batu pertapaan beliau? Iya, ini batu loso atau watu kloso. Batu kloso, iya Mas, batu kloso. Watu loso. Kloso. Kloso itu bukan artinya kloso. Atau kloso. Dari bentuk batunya memang datar, rata, dan ada seperti bantal. Ini beliau dulu melakukan pertapaan di sini. Iya. Sampai mendapat apa namanya Mas Joni? Pangsit atau petunjuk. Petunjuk tadi yang sampaikan. Iya. Gitu ya. Tempat ini juga masih disakralkan. Disakralkan bagi masyarakat. Adakah cerita dari masyarakat sini ketika mendapat kelalaian atau gimana ya? Lupa menguri-nguri atau ritual apa gitu, tradisi desa sini? Iya. Selain untuk acara ritual adat kebobohan, juga masyarakat kalau punya hajat, hajatan itu biasanya selamatan di sini. Nah, meminta doa lantaran dannya atau penunggu sini supaya hajatannya tersebut diberikan kelancaran. Nah, bila mana tidak melakukan selamatan di sini, itu ada aja kejadian yang menimpa warga yang punya hajatan tersebut. Entah itu hujan atau angin atau genset daripada hajatan tersebut tiba-tiba mati, itu ada aja kejadian-kejadian. Dan memang selalu seperti itu? Iya, makanya kan masyarakat sini tidak berani untuk meninggalkan adat atau tradisi yang sudah ada sejak dulu. Tidak berani menyepelekan gitu ya? Ya, dan menurut panjenengan sendiri mungkin pernah mendengar suatu kejadian mistis di tempat ini, mungkin dialami warga sini atau dari kampung lain gitu Mas? Kalau kejadian-kejadian itu banyak. Contohnya? Dari cerita-cerita warga, entah di sini dikatoni sesosok penunggu, baik ular maupun sosok kakek-kakek
yang bertapa di sini. Berarti benar-benar ada wujud sosok yang sedang anggaplah bertapa di atas batu ini. Iya. Di hari-hari apa itu kira-kira? Ataukah warga yang sedang mencari kayu atau mencari Kebanyakan warga sekitar area sini itu biasanya pulang dari sawah menjelang duhur atau pas mau ke sungai atau ke sawah. Biasanya kan warga sekitar lingkungan wilayah sini lewatnya sini. Di jalan yang tadi ya? Iya, jadi di apa ya? Dikatoni sesosok perwujudan tadi yang Nyenak sebut. Jadi mereka-mereka yang menampakkan di sini dianggaplah sebagai penunggu dari tempat keramat ini, batu tersebut. Terus saya juga sempat mendengar ya, kita ngobrol di warung kopi, bahwa di desa ini ada 4 batu seperti ini yang juga disakralkan. Iya. Jadi di kampung atau di dusun kerajaan itu dipagari 4 batu. 4 batu tersebut berada di pojokan kampung. Di pojok-pojok gini? Iya. Kalau pusatnya itu di Watuloso, itu di pojok timur sama utara. Kalau Watu Gajah, Watu Nogo sama Watu Tumpeng itu di pojok timur selatan. Kemudian Batu Gajah itu di barat selatan. Kemudian Watu Karangan itu di utara barat. Jadi keempat batu tersebut ada di pojokan kampung. Dari keempat batu tersebut, apakah ada kaitannya dengan apa, Mbah Karti? Ada. Setiap menjelang kebu-kebuan kita selamatan di sana, ngasih upa-upa atau suguh sama penunggu atau danyang batu tersebut, dengan harapan lewat lantaran penunggu-penunggu atau danyang tersebut diharapkan acara pas kebu-kebuan itu diberikan kelancaran, kemudian nggak ada halangan satu apapun. Gitu ya tujuannya. Jadi tetap di samping batu ini, keempat batu yang lainnya atau ketiga batu yang lainnya, ya ketiga ya, empat ya, sama ini, empat sama ini toh. Ya. 3 batu yang lainnya juga masih di uri-uri, disakralkan dan disakralkan dan dijaga. Ada versi lain yang mengatakan bahwa desa Panjenengan ini desa yang sangat istimewa. Kenapa? Ya itu tadi, ada pagar dari wujudan batu yang jumlahnya 4. Setiap kali ada, anggaplah serangan dari luar, orang yang ingin berniat jahat atau berbuat jahat di kampung ini selalu gagal. Ya. Gitu. Jadi, kalau dari Panjenengan sendiri gimana? Contoh kecil aja. Itu ada kejadian, ada sekelompok ormas lah, ingin membuat kerusuhan di kampung sini. Itu dulu sama sesepuh di sini setelah Buyut Karti itu nggak bisa karena sudah dipagari lewat 4 batu. Nah, ormas tersebut atau kelompok tersebut ingin masuk ke sini itu nggak bisa karena terlihat seperti alas belukar. Jadi ormas atau kelompok tersebut ingin masuk ke sini nggak berani, nggak jadi ya, nggak jadi. Jadi di penglihatan mereka-mereka yang mau berbuat sesuatu di tempat ini atau di desa ini, itu selalu gagal karena melihat desa ini tidak ada rumah, melihatnya hutan belantara gitu. Iya, kayaknya hutan belantara. Padahal di dalamnya perkampungan. Disesatkan gitu ya, Mas Doni ya. Oke. Sebuah desa yang sangat istimewa loh ini. Tidak semua orang bisa berbuat jahil gitu ya, Mas Doni ya. Terakhir Mas Doni, mungkin ada yang ingin Jenengan sampaikan pesan atau kesan dari batu ini kah, atau dari makam kah, atau dari desa Panjenengan sendiri pun, atau dari kesenian yang Jenengan kelola bersama warga desa sini? Untuk khususnya rekan-rekan remaja atau pemuda, mari kita jaga adat istiadat yang ada di Desa Alas Malang, karena kalau bukan kita siapa lagi yang nguri-nguri atau melestarikan budaya yang ada di desanya. Jadi harapan saya selaku pemuda juga
Ketua Lembaga Adat Kebo-Keboan ingin mengajak seluruh masyarakat Alas Malang, khususnya Dusun Kerajaan, mari kita menjaga dan menguri-nguri budaya atau adat warisan leluhur supaya anak cucu kita bisa menikmatinya. Ya, sebagai bentuk atau sebagai upaya menghormati jasa-jasa para leluhur kita yang sudah berjuang untuk memperjuangkan kemakmuran desa di sini desa, ya. Sebagai generasi penerus, ojo nganti ngelalekne sejarah kan gitu ya. Ya. Karena tanpa leluhur kita tidak ada sampai sekarang. Tidak ada. Itu yang Mas Joni. Ya. Mas Joni, terima kasih jenengan sudah berkenan mengantar kami sampai ke lokasi ini yang tentunya Alas Malang ya, Desa Alas Malang. Iya, Desa Alas Malang. Desa yang memiliki sejarah yang kalau kita ungkap tidak selesai ini, ya kan? Cukup kita explore tempat ini aja, yang ini sangat menarik sekali. Sejarahnya juga tentunya kemistisannya ya Mas Joni. Iya. Semoga masyarakat sini selalu diberi kelancaran setiap usaha, dijauhkan dari mara bahaya, ya kan? Iya. Semuanya diberi umur panjang dan berkah kan gitu ya Mas Joni, termasuk panjenengan juga. Juga tambahan di sekeliling Watuloso itu terdapat 3 pohon mangga yang konon katanya sudah berusia ratusan tahun. Ratusan tahun? Iya. Dan juga berbuah? Berbuah. Jenis mangga apa ini? Jenis kalau orang sini bilangnya pokalijiwo, kayak pondok atau pokates. Oh gitu? Ya. Ya, dan tentunya kalau berbuah bebas ini? Bebas, cuma nggak ada yang berani memanja. Nunggu jatuhnya dulu? Iya. Oh gitu. Karena dulu sempat ada orang yang apa ya bahasanya itu usil, ingin menebang. Ditebang? Iya. Sudah diukuri diameter pakai meteran, itu dapat beberapa hari sakit kemudian meninggal. Oh gitu? Jadi nggak sampai ketebang gitu ya Mas? Nggak sampai, makanya nggak ada yang berani. Ya salah juga sih kalau ditebang, ya kan? Iya. Ini kan juga untuk sebagai apa ya, paru-paru kehidupan kan gitu ya. Paru-paru kehidupan. Oke Mas Joni, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Untuk tayangan kali ini di wilayah Alas apa namanya? Dusun Kerajaan. Desa apa? Alas Malang. Alas Malang ya, yang ikut kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saya akhiri sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan baik itu ucapan yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini, kami mohon maaf. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.